akan memperoleh sebanyak-banyaknya. Bukan hanya di akhirat, melainkan di kehidupan dunia ini juga. Light is beautiful. This is Light FM. Light FM. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM. The best slow hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Light Audience, kembali kita berproses menuju kesejatian diri ya, bersama Siwo Agus Hidayat. Untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 6 Januari 2011. Dan Alhamdulillah sudah tersambungkan dengan Siwo. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kedengaran suaranya ada di stasiun balapan nih. Jangan senyum-senyum ya. Oh gitu ya. Jangan senyum-senyum ya. Iya Siwo, tenang. Oke, seperti biasa Light Audience, Anda bisa menggunakan telepon kami di 021 398 35906. Oke, katanya sudah ada ya. Juga nanti bisa menggunakan SMS di 081 880 1058. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Mas Narto di Duren Sawit biasa. Mas Narto ya? Narto apa? Iya. Narto ya. Oke, silakan. Siwo, saya mau sharing, pernah membahas masalah kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya tanyakan atau sharingkan, bagaimana caranya kita selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, kalau kita berbicara masalah bersandar kepada Allah, kenapa kalau di daerah Jawa khususnya itu untuk melaksanakan hajat atau bikin pesta itu nggak berani di bulan Muharram atau di bulan, kalau orang Jawa bilang di bulan Suro. Itu ada apa di balik ini, di balik bulan ini, sampai-sampai orang Jawa itu tidak berani melakukan seperti bulan-bulan ini. Berarti kan dia tidak bersandar kepada Allah secara garis besarnya. Yang ada apa di balik bulan ini? Terus yang minggu kemarin Siwo kan membahas masalah perceraian. Ini tolong dikoreksi, kalau menurut saya di sini ada campur tangan Allah. Apa betul apa tidak ini? Karena kan fenomena yang saya perhatikan, orang yang bercerai kadang-kadang malah membawa berkah untuk kehidupan, entah itu suami atau istri. Bagi suami kira-kira atau istri bagaimana ya? sih, Wo? Terima kasih. Yang ketiga, halo. Sebentar Mas Narto. Yang ketiga kadang-kadang kan bisa diperjelas. Iya. Menurut saya ini tolong dikoreksi juga. Kadang-kadang fenomena perceraian itu kan ada yang membuat menjadi berkah, ada yang tidak. Sedangkan fenomena yang ada kan kadang-kadang orang bercerai itu ada yang malah membawa berkah bagi hidupnya. Kira-kira apakah bisa kasih contoh? Ya mungkin selama dia berumah tangga tidak pernah sholat, begitu bercerai dia dapat istri yang solehah, dia lebih dekat kepada Allah. Berarti kan perceraiannya itu membawa berkah. Apakah tidak mungkin ada campur tangan Allah di sini, ini maksudnya di perceraian ini gitu maksud saya. Maksudnya karena menurut saya Allah gimana? Ya maksudnya jadi setelah bercerai itu membawa berkah bagi kehidupan, entah itu si istri atau si suami gitu. Maksud saya tadinya nggak pernah sholat, mungkin setelah bercerai menjadi rajin sholat, seumpamanya begitu. Mungkin juga yang mau bercerai dia sholat istikharah, minta petunjuk Allah. Barangkali mungkin ini rencana Allah, kan bisa jadi seperti itu. Kira-kira menurut Siwo bagaimana tuh? Menurut pendapat saya ini. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Narto di Duren Sawit. Ada 2 pertanyaan mungkin. Tiga. Ya, ini yang satu lagi kan sama dengan yang di atas Siwo ya. Kalau yang ketiga ini adalah merujuk dari pertemuan kita di minggu lalu ya Siwo ya. Oke, dan saya ambil. Boleh, silakan Siwo. Ya. Kepada semua teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Sebelum kita masuk, sebagaimana biasa, saya sekedar mengingat ulang lagi bahwa mohon dicermati, jangan bosan bahwa saya sekedar teman Anda, teman sharing Anda. Jadi jangan ditempatkan sebagai rujukan atau referensi. Karena memang saya bukan referensi dan bukan rujukan, dan saya juga bukan narasumber. Saya sekedar teman sharing Anda. Kemudian juga apa yang akan saya sharingkan ini sangat dibatasi dengan keterbatasan pemahaman saya yang masih selalu dalam berproses terus dan berproses. Pihak yang sangat serius misalnya mengatakan menurut mazhab A misalnya, atau menurut agama ini, apalagi misalnya menurut ayat, menurut Tuhan, enggak berani. Saya hanya berani mengatakan menurut yang saya pahami, saya yakini kebenarannya sementara saat ini, dan itu masih bisa direvisi, bisa dirubah, bisa dikoreksi, dan bisa direnovasi dalam rangka untuk menuju yang lebih benar, lebih bermutu, lebih sempurna. Untuk itu maka mohon jangan tergesa menerima dan jangan tergesa menolak. Menerima atau menolak itu butuh keseriusan dan yang pasti akan ada akibat logisnya. Nah, ya kalau ingin siap dengan resiko buruknya, ya boleh saja, monggo menerima sesuatu dengan tergesa-gesa atau menolak sesuatu dengan tergesa-gesa. Saya hanya bisa berharap, bisa bermohon, karena ini acara ini adalah sharing, maka jadikanlah sebagai tambahan data, tambahan wawasan, tambahan perbandingan, bukan sebagai rujukan. Sementara mungkin seperti itu merupakan menu wajib bagi saya untuk saya sampaikan, terutama dalam rangka mengurangi pertanggungjawaban saya kepada yang memberi saya hidup, ya. Karena setiap kata saya harus bertanggung jawab. Kalau saya meluncurkan satu kata yang tidak baik, maka resiko pasti akan saya tanggung. Dan kalau saya mengeluarkan satu kata yang baik, yang benar, tentu juga resikonya kembali kepada saya. Tanggung jawab saya sangat berat, tidak seperti Anda, para pendengar. Para pendengar tidak punya tanggung jawab itu. Tapi saya mengucapkan satu kalimat yang didengarkan oleh penjenengan-penjenengan semua, saya memikul tanggung jawab itu. Penjenengan, teman-teman semua, tanggung jawabnya adalah jangan tergesa-gesa menerima dan jangan tergesa-gesa menolak. Menerima dan menolak harus tertib, harus cermat. Kurang lebih seperti itu. Mari kita saling berkonsentrasi terhadap tugas kita masing-masing dalam rangka berproses menuju kesejatian diri. Kita masuk ke topik pertama yang diangkat oleh Mas Narto di Durensawit. Beliau mengangkat masalah bersandar kepada Allah. Kemudian menanyakan bagaimana caranya, dan di subbab ini beliau mengangkat tentang ada tradisi Jawa yang dia tidak berani mengadakan pesta di bulan Syuro. Apakah itu bukan berarti kontradiktif dengan bersandar kepada Allah itu? Terus yang ketiga masalah serai. Ya, kita akan coba dari yang pertama, bersandar kepada Allah. Kata bersandar itu kayaknya perlu digarisbawahi, tanda petik. Apa sih maksudnya bersandar itu? Nah, dari beberapa yang saya pahami, kalau kita salah memahami, khususnya dalam hal ini adalah bersandar itu, ya kita akan cenderung salah mensikapinya.
Saya akan mencoba mensharingkan makna bersandar dalam makna yang global. Bersandar itu sesuatu yang lebih mengandalkan kepada sesuatu yang lain yang bukan dirinya. Seorang pasien dalam rangka dia ingin sehat, dia bersandar kepada dokter. Jadi semua keputusan masalah kesehatan dia tidak bikin, tapi dia bersandar ke seorang dokter. Itu sudah contoh kasus dalam rangka kita ingin memahami makna bersandar itu. Jadi dari mungkin mudah-mudahan bisa mempermudah contoh itu. Seseorang yang bersandar berarti dia sudah rela menghilangkan kepedean dirinya. Dia lebih percaya kepada yang disandari ketimbang dirinya sendiri. Itu bersandar. Dia lebih mengandalkan yang disandari ketimbang kemampuan dirinya sendiri. Dia sudah meyakini bahwa saya tidak bisa bergerak kecuali atas persetujuan yang disandari. Saya ini mohon maaf, saya tak lagi punya kehendak, tapi semua kehendak saya sudah saya serahkan kepada yang saya sadari. Jadi bersandar yang saya pahami seperti itu. Ya. Nah, bagaimana caranya bersandar kepada sesuatu yang ingin kita sadari? Cara yang primer, yang pertama, yang pondasi, yang tidak bisa tidak itu harus ada, yaitu masalah keyakinan kepada siapa kita bersandar. Sedikit saja kita ada keraguan kepada yang kita sadari, maka kita tidak akan bisa bersandar. Karena bersandar itu butuh totalitas keyakinan. Bisakah kita bersandar kepada dokter sementara kita ragu apakah dokter itu memang dia membidangi bidangnya? Tidak bisa. Jadi bersandar itu syarat pertama adalah keyakinan total. Yakin, apapun kata dia saya ikut, apapun keputusan dia saya ikut, karena saya bersandar kepadanya. Itu bersandar. Bagaimana agar kita bisa yakin? Nah, di situ butuh proses pembuktian. Sebelum ada bukti, seseorang tidak akan mungkin bisa yakin, kecuali keyakinan yang disebut dogma. Lain kalau dogma ya. Dogma itu bukan keyakinan, tapi semacam keyakinan. Jadi seseorang didoktrin terus dari kecil, bahwa dia didoktrin bahwa ibumu ya saya, tidak ada selain di dunia ini ibumu, ya saya ibumu. Padahal itu cuma didoktrin, aslinya anak itu anak pungut. Tapi karena setiap hari didoktrin itu, maka dia mempunyai semacam keyakinan. Oh, ya, padahal bukan. Ya, semacam itu. Nah, kalau keyakinan itu selalu butuh adanya pemahaman dan pembuktian. Bisa bukti lewat bukti ilmiah, bisa juga bukti lewat bukti-bukti empiris. Kalau kemudian dikaitkan dengan Allah, itu karena Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga Allah maha tak terbatas oleh hal-hal empiris. Setiap yang empiris pasti bukan Allah. Ya, maka untuk pembuktian agar bisa yakin tentang Allah, tidak mungkin bukti-bukti empiris, kecuali pendukung-pendukung, tanda-tanda, ayat-ayat, gitu ya, indikasi-indikasi. Nah, untuk bisa yakin kepada Allah,
seseorang harus punya bukti, minimal bukti ilmiah, bukti rasional, bukti pemikiran, bukti pemahaman. Nah, nanti di dalam ajaran tauhid kita akan diajak ke bukti yang lebih tinggi, yaitu bukti spiritual yang disebut dengan syahadah, penyaksian spiritual. Jadi tidak bisa tidak, untuk kita bisa bersandar kepada Allah, bagaimana caranya? Harus melalui tauhid. Tidak bisa tidak. Nah, semakin seseorang tauhidnya baik, semakin seseorang tauhidnya bermutu, semakin memungkinkan seseorang itu bersandar kepada Allah. Jadi tidak mungkin seseorang bersandar kepada Allah tanpa tauhid yang benar. Itu mustahil. Karena akan timbul saja keraguan-keraguan, akan timbul saja kecurigaan, akan timbul buruk sangka. Ya, nanti ada yang kaitan yang terakhir tentang cerai tadi. Cerai itu Allah tidak menghendaki, bahkan Allah di dalam saya mempelajari riwayat-riwayat itu, cerai itu zatnya buruk. Kalaupun dibolehkan tetap itu sesuatu yang dibenci. Jadi kalau itu dikaitkan dengan bahwa Allah bercampur tangan dalam cerai seseorang, itu merupakan satu bentuk buruk sangka kepada Allah yang terselubung. Bentuk buruk sangka yang tanpa disadari. Di situ ada nilai buruk sangka kepada Allah. Karena Allah tidak mungkin ikut campur dalam suatu hal yang dibencinya. Tidak mungkin Allah campur tangan terhadap sesuatu hal yang dilarang. Tidak mungkin Allah bercampur tangan terhadap sesuatu hal yang buruk, karena Dia Maha Benar dan Maha Suci. Nah, itu bisa menjadi salah satu buruk sangka yang tanpa disadari. Itu kasusnya adalah kasus keyakinan, kasus pemahaman pada seseorang. Itu adalah kasus tauhid. Gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa bersandar kepada Allah? Yang primer, yang pondasi, yang terpenting adalah memupuk keyakinan kepada Allah. Caranya melalui pelajaran tauhid teoritis dan tauhid praktis. Tauhid teoritis itu lebih mudah, tauhid praktis lebih sulit. Ya, saya mengira cara satu-satunya adalah itu. Yang lain itu hanya sebagai dahan, sebagai ranting, sebagai daun dan lain-lain. Tapi yang menjadi akar adalah tauhid. Ya, jadi bagaimana cara kita bisa bersandar kepada Allah? Mari kita terus berproses berdalam tauhid. Ya. Kemudian tadi dikaitkan dengan di Jawa itu ada orang yang dia tidak berani mengadakan pesta di bulan Syuro. Nah, apakah itu berarti dia tidak bersandar kepada Allah? Nah, kita harus melihat apa penyebab terjadinya itu. Kenapa? Apa alasannya? Kita harus tahu, gitu ya. Dan itu bisa jadi antara orang satu dengan orang lain bisa berbeda. Yang satu takut karena memang sudah jadi tradisi, dia tidak ngerti alasannya, dia ikut-ikutan saja. Ada yang begitu. Nah, kalau itu berarti dia merupakan korban tradisi. Tapi tradisi itu kan tidak mesti buruk, bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Nah, orang yang benar-benar tidak bersandar kepada Allah, yaitu pada saat Allah menghendaki A dan dia mengambil B, dia tidak bersandar. Tapi pada saat Allah menghendaki A dan dia mengambil A dalam rangka penyesuaian kehendak kepada kehendak Allah, maka dia bersandar kepada Allah. Nah, masalahnya kemudian mengadakan pesta di bulan Syuro itu dikehendaki atau tidak oleh Allah. Itu yang menjadi masalah. Nah, kemudian seseorang yang dia tidak melakukan pesta di bulan Syuro karena takut, itu takut karena apa? Takut karena tradisi seperti itu, atau takutnya karena ini bertentangan dengan kehendak Allah? Jadi ada dua hal yang perlu dipermasalahkan. Apakah pesta di bulan Syuro itu tidak dikehendaki Allah? Kalau pesta bulan Syuro itu tidak dikehendaki Allah, kemudian ada orang merasa takut untuk berpesta di bulan Syuro, berarti dia bersandar kepada Allah. Ya.
Kalau memang alasannya itu. Tapi saya yakin banyak sekali, bahkan mungkin kebanyakan yang dia mempunyai rasa takut, khawatir dan sebagainya berpesta di bulan Suro itu hanya karena tradisi, ikut kepada iklim budaya sekitarnya tanpa mengerti masalahnya. Istilahnya orang Jawa mengatakan ora ilok. Tidak baik. Kenapa ora ilok? Tidak tahu. Ya memang dari simbah-simbah sudah begitu, dari nenek kakek sudah begitu. Ya, kita tidak membahas orang yang dia hanya ikut iklim budaya, dia hanya ikut aliran saja, tidak mempunyai sebuah pedoman tersendiri. Ya. Tapi ada yang sedikit saya pahami begini. Kenapa di Jawa itu ada bulan yang disebut bulan Suro? Padahal di Arab tidak ada bulan Suro itu. Adanya bulan Muharram. Ya. Di Arab ada bulan Syawal, Jawa ada bulan Syawal. Kemudian ada Arab ada Zulqa'dah, di Jawa ada Dzulqa'dah. Kemudian ada bulan Muharram, tapi di Jawa Suro, gitu ya. Atau bulan Ramadan, di Jawa bulan Poso. Nah, kalau dari sana mungkin kita sedikit bisa melacak di dalam sejarah. Ya, mohon jangan tergesa diterima, mohon jangan tergesa ditolak. Ya, saya pernah mempelajari sejarah tentang itu. Kenapa di Jawa ada bulan Suro? Siapa yang memberikan nama itu bulan Suro? Nah, apa penyebab dia disebut bulan Suro? Saya punya sedikit pemahaman dari pelajaran sejarah saya begini. Di dalam bulan Muharram, di tanggal 10 Muharram, itu ada kejadian yang monumental, yaitu terjadinya pembantaian keluarga dan pengikut Sayyidina Husain oleh khalifah pada waktu itu. Ya, pasukan yang diperintahkan oleh khalifah, namanya Khalifah Yazid bin Muawiyah. Nah, di dalam tragedi itu tragedi sering disebut dengan Asuro. Asuro itu maksudnya tragedi yang terjadi pada tanggal 10. Ya. Jadi Asuro itu maknanya 10. Kemudian di Jawa mungkin ingin menjadikan momentum Asyura itu sebagai sesuatu yang mempunyai nilai spesial, sehingga dijadikan itu sebagai nama bulan. Aslinya bulannya Muharram, tetapi kemudian di Jawa diambil nama bulan itu bukan Muharram tapi Asyura, yaitu tragedi momentum terjadinya tanggal 10 Muharram, terjadinya pembantaian cucu Rasulullah dengan para pengikutnya. Nah, kalau dari sana kita bisa menghubungkan. Di situ sering juga dinyatakan bahwa itu adalah hari berbelasungkawa. Itu adalah hari setengah tiang. Itu adalah hari berduka citanya karena terjadinya pembantaian yang disebut dalam sejarah sebagai tragedi Asyura. Mungkin dari semangat untuk setengah tiang itu, maka selama bulan Asyura dia tidak membuat pesta pora. Kenapa? Karena pada momentum Asyura itu tengah terjadi tragedi yang memilukan yang kemudian diadakan setengah tiang, hari-hari atau bulan berduka cita. Nah, kalau dihubungkan dari sana, itu saya bisa memahami kenapa ada tradisi Jawa seperti itu, meskipun kemudian makna penyebab itu tidak sampai ke masyarakat, yang sampai kemudian tinggal tradisinya.
bahwa jangan berpesta di bulan Asyura. Kemudian mungkin ditambahi lagi dengan hal-hal yang lain sehingga seakan-akan berpesta di bulan Asyura itu kemudian menjadi haram. Nah, itu adalah guliran-guliran dinamika sosial yang terjadi. Tetapi yang saya pahami semangat awalnya adalah dalam rangka ikut berprihatin dan melestarikan momentum yang terjadi pada tanggal 10 Muharram yang disebut dengan tragedi Asyura. Ya. Dari pemahaman saya itu, saya bisa memahami kenapa tradisi itu ada. Meskipun sekarang tradisi itu tinggal tradisinya dan kemudian tinggal sebagai sebuah doktrin bahwa jangan berpesta, tapi alasannya tidak sampai ke masyarakat. Alasan makna dari kenapa jangan berpesta pora di bulan Syuro, kenapanya itu kayaknya kebanyakan masyarakat tidak bisa menjawab. Tapi doktrinnya masih terus sampai hari ini kebanyakannya, ya kurang lebih seperti itu, ya, dengan semangat untuk ikut memancangkan setengah tiang, tapi sekarang sudah berubah menjadi menakutkan. Nah, itu terjadi ada pergeseran budaya di dalam dinamika sosial, kayaknya begitu. Jadi untuk mengatakan apakah orang yang seperti itu dia tidak bersandar kepada Allah, kita harus tahu dulu permasalahannya. Apakah dia takut berpesta di bulan Syuro itu hanya karena ikut tradisi, itu berarti dia korban dinamika sosial. Tetapi kalau kita tilik ke sejarahnya bahwa itu merupakan bentuk partisipasi terhadap momentum tragedi Asyura, itu bisa difahami. Jadi bukan berarti dia tidak bersandar kepada Allah, gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengeklaim seseorang itu dengan tergesa-gesa, apalagi mengeklaim sebuah masyarakat yang misalnya di Jawa, gitu ya. Pada personal itu pemahamannya bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda. Ada yang menjadi sekedar korban tradisi, ada yang dia memang mengerti permasalahannya, gitu deh. Tapi yang pasti menilai orang itu sulit, apalagi menilai entitas atau kelompok masyarakat itu jauh lebih sulit. Yang paling enak adalah kita tidak perlu menilai orang lain karena itu bukan kewajiban kita. Kewajiban kita adalah menilai diri sendiri. Ya, kira-kira begitu deh. Kecuali ya ada sih orang yang ditugaskan memang untuk menilai orang. Dia tugasnya memang menilai orang. Tapi kalau yang tidak punya tugas itu, ya buat apa kita melaksanakan yang bukan tugas kita. Itu yang saya pahami tentang kaitannya dengan Asyura. Yang ketiga, cerai itu ada campur tangan Allah. Saya tidak sepakat dengan kalimat ini karena Allah tidak menghendaki perceraian itu. Bahkan Allah mengatakan, andai pun karena masalah daruriyat, cerai itu boleh, tapi tetap itu adalah hal yang buruk. Jadi saya tidak bisa memahami kalau di situ ada campur tangan Allah. Kalau ada orang setelah bercerai dia menjadi lebih baik, saya meyakini bahwa dia adalah pada pihak yang benar, bukan pada pihak yang salah dalam perceraian itu. Misalnya, dia bercerai karena dituntut. Kemarin saya mengatakan bahwa kebanyakan, sepanjang yang saya tahu ini, kebanyakan tapi terbatas pada pemahaman saya, itu pihak yang lebih cenderung bersalah itu biasanya pada pihak penuntut cerai. Nah, kalau setelah cerai, kemudian dia punya kehidupan lebih baik, saya mengira itu adalah pihak yang dituntut. Jadi yang dia menerima cerai itu karena keterpaksaan. Sementara kalau yang menuntut, maka dia yang mengambil inisiatif, dia yang mengambil keputusan, dia yang mengambil action, dan dia yang mengambil sebab, maka dia yang harus lebih bertanggung jawab terjadinya itu. Sementara yang dituntut, beda dong. Ya, yang dituntut itu dia pada pihak yang pasif, dan bisa jadi dia menerima karena memang terpaksa. Ya, itu sepanjang yang saya pahami seperti itu, dan saya kembali ke bos. Ya, baik, terima kasih Siwo. Sate. Gimana Siwo?
sate. Belum sih, Wo. Masih punya waktu setengah jam lagi di sesi ini. Ya, silakan. Light audience 021398359606 kembali saya buka ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Dengan Agung di Bogor, Mas. Siapa? Agung. Iya. Oke, silakan Mas Agung. Ya, Assalamualaikum, Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siwo, saya mau tanya, mau sharingnya mengenai hadis qudsi. Halo, bisa lebih keras? Ya, saya mau mohon sharingnya mengenai hadis qudsi, Siwo. Yuk. Ya, hadis qudsi itu menurut pemahaman orang banyak katanya firman Tuhan yang tidak termuat di dalam Al-Quran. Dan pertanyaan saya, apakah itu juga disampaikan melalui malaikat Jibril atau bagaimana, Siwo? Mohon sharingnya, saya rasa itu aja, Siwo. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bisa terdengar sih, Wo ya? Iya bisa. Monggo. Mas siapa tadi ya? Agung di Bogor. Hah? Agung di Bogor. Mas Agung. Iya, di Bogor. Oh, Agung di Bogor. Ya. Saya ambil lagi. Halo. Iya, monggo sih, Wo. Nyate, Bos. Monggo. Apakah hadis qudsi? Tadi dinyatakan bahwa hadis qudsi adalah firman Tuhan yang tidak tertulis di dalam Al-Quran. Kemudian pertanyaannya, apakah hadis qudsi itu dan apakah dia melalui malaikat Jibril? Yang saya pahami begini, semua firman, semua wahyu yang dari Tuhan kepada manusia itu ada proses keperantaraannya yang sering mungkin kita semua sudah paham bahwa yang bertugas untuk memperantarai wahyu antara Tuhan dengan manusia itu namanya Jibril, kan? Tadi disebut. Nah, kita tidak membahasnya di situ. Tetapi apa bedanya antara ayat dengan hadis yang qudsi? Kemudian kita mau membahas lagi tentang hadis tentunya. Apakah hadis itu dan ada hadis qudsi yang seperti apa sih hadis qudsi, dan yang bukan hadis qudsi seperti apa? Tapi mungkin nggak terlalu jauh-jauh deh, begini aja. Kalau ayat ya, yang kemudian secara redaksional dia termaktub di dalam kitab suci, misalnya Al-Quran, ya. Tapi kan kitab suci bukan hanya Al-Quran kan. Yang saya tahu begini, redaksi ayat, redaksi yang tertulis di dalam kitab suci itu redaksinya itu diterima oleh sang penerima wahyu beserta redaksinya. Nah, jadi sang nabi menerima firman beserta redaksinya. Berbeda dengan hadis qudsi. Hadis qudsi itu dia menerima wahyu tapi redaksinya itu dibikin oleh nabi itu yang menerima wahyu, tetapi yang masuk pada kategori Al-Quds itu, qudsi. Jadi di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah kedua-duanya sebagai wahyu, tetapi yang satu itu sebagai wahyu yang berupa syariat yang ditulis di dalam redaksi ayat dan redaksinya diterima utuh, tidak ada peran sang nabi di situ. Sementara kalau hadis qudsi itu dia wahyu tetapi tidak masuk kepada tidak masuk kepada kitab suci, biar mudah begitu, tidak masuk pada kategori yang menjadi kitab suci, sehingga dia ada masuk pada kategori hadis, tetapi
dia itu wahyu yang redaksinya dibikin oleh sang penerima wahyu. Atau agar lebih mudah begini, ada wahyu yang dimasukkan di dalam kitab suci, maka redaksinya itu sang nabi tinggal menerima. Sementara ada wahyu lain tapi yang tidak masuk dalam kategori kitab suci, yang redaksinya diserahkan kepada sang utusan itu, sang rasul, sang nabi. Titik bedanya di mana? Titik bedanya adalah di dalam pembuatan redaksi dari kalimat-kalimat ayat. Kalau redaksinya itu diterima utuh, maka itu masuk sebagai ayat. Kalau redaksinya itu diserahkan kalimatnya kepada sang penerima wahyu, itu disebut sebagai hadis qudsi. Kurang lebih itu yang bisa saya pahami. Tadi pertanyaannya, apakah itu dari Jibril? Iya, iyalah. Semua wahyu melalui Jibril. Yang saya pahami seperti itu. Monggo dilanjut, Bos. Satenya ditinggal dulu. Halo? Halo? Ya, kenapa sih, Wo? Satenya ditinggal dulu. Enggak sih, Wo, enggak. Oke, ya kebetulan saya lagi kutak-kutik ini tadi teleponnya supaya lebih jelas gitu sih, Wo. Ya. Ya, oke, kita terima lagi ya di 021 398 35906. Oke, silakan. Masih ada waktu sekitar 20 menit ke depan di sesi pertama ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Yopi. Oh, Mas Yogi, silakan. Monggo, Bah. Ya, Wah, ini banyak mbah nih malam ini nih. mau sharing ke Siwo nih. Yuk. Mau sharing ke kira Mas Siwo. Yogi yang dah itu. Assalamualaikum bukan ya? Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Siwo. Ya. Saya pernah ikutin beberapa minggu yang lalu ya. Yang makhluk ciptaan Allah pertama. Halo, bisa lebih keras? Makhluk ciptaan Allah yang pertama. Makhluk ciptaan Allah yang Pertama pertama kali diciptakan Allah. Itu kan al-akal al-awal ya. Al-akal al-awal ya. Tolong diperjelas lagi deh, Siwo. Maksudnya apa dari al-akal dan al-awal gitu ya? Iya. Iya, oke. Makasih Mas Yogi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Siwo bisa terdengar Siwo ya? bisa sih. Oke, silakan. Kita punya waktu sekitar 19 menit untuk sesi ini. Iya. Monggo Siwo. Terima kasih. Ini saya punya catatan, berarti Mas Yogi itu ada 3. Ada Mas Yogi yang kalau bicara sangat semangat, manggilnya Siwo. Ada Mas Yogi yang kalem, manggilnya Mbah. Nah, ini Mas Yogi baru yang mana ini ya? Ini yang mungkin, ini mbah kedua ini mungkin. Tapi dia manggilnya Siwo kan? Siwo, iya. Dan dia kalem. Berarti kalau ini yang Yogi Mas kalem Yogi Siwo. yang pertama itu semangat, kalau bicara manggilnya Siwo. Ya, Berarti masih ada 3 ya, 3 Yogi ya. Yogi kalem, Yogi semangat, sama Yogi mbah gitu ya. Ya, tentang masalah al-akal awal sebagai yang saya pahami sebagai makhluk pertama ciptaan Allah. Mau diperjelas apanya ya? Saya sendiri kabur hanya tahu itunya saja kok. Mungkin begini ya, mungkin. Apakah dan siapakah makhluk pertama? Makhluk pertama adalah akibat pertama dari Allah. Allah kan sebab. Ya. Allah adalah sebab yang namanya sebab. Sebab yang asli itu tidak pernah butuh sebab. Nah, berbeda sebab yang tidak asli. Misalnya saya ini terkait dengan anak saya, itu saya berdiri sebagai sebab. Anak saya sebagai akibat, tetapi saya tidak asli sebagai sebab. Apa buktinya? Buktinya saya masih butuh kepada hal yang lain. Saya masih butuh sebab lain. Adanya saya
itu butuh adanya sebab. Ya, jadi saya itu bukan asli sebab, tapi saya akibat yang diberi kekuatan sebab dalam keberadaan saya. Aslinya saya akibat, tetapi mempunyai potensi sebab yang skalanya tertentu, gitu ya. Jadi aslinya saya ini akibat. Nah, kalau yang asli sebab, dia tidak butuh sebab, karena setiap yang butuh sebab itu pasti akibat. Nah, nanti dalam pembahasan tentang wujudullah, wujud Tuhan, eksistensi Tuhan, itu kita sampai ke ada pembahasan seperti itu, bahwa akibat pertama dari sebab, ya, sebab yang orisinal, sebab yang asli, sebab yang sebab yang sebenar-benarnya sebab yang tidak pernah butuh sebab, nah, itulah Tuhan. Nah, akibat pertama itu disebut makhluk pertama. Terus siapakah dia? Ya, kalau siapa itu kan soal nama kali ya. Di dalam dunia pembahasan yang agak cenderung filosofis, ya, filsafat Islam misalnya, akibat pertama dari sang sebab itu diberi nama, tidak tahu siapa yang memberi ini, sebagai al-aql awal. Jadi akal yang paling awal. Nah, mahwal akal, apakah akal? Akal adalah seperti yang dulu sering kita bahas ini, ma'ubida birrahman waktu siba bihujinan. Saya hafal loh anunya, definisi dari bahasa Arabnya, karena saya sangat serius dulu belajar tentang ini. Sampai tanpa disadari dengan sendirinya hafal. Saya tidak sengaja menghafal itu. Akal adalah sesuatu yang dia selalu ingin mengabdi kepada sang pemberi. Bihir Rahman, ma'ubida bihir Rahman. Ya, dia selalu ingin mengabdi kepada sang pemberi. Memberi apa? Memberi keberadaan. Jadi akibat pertama dari sebab tadi, makhluk pertama yang tercipta oleh Allah, oleh Tuhan tadi, dia disebut akal awal, akal yang paling pertama, akal yang paling mendasari semua akal-akal yang lain. Nah, akal adalah sesuatu yang selalu ingin mengabdi, ma'ubida birrahman, dia selalu ingin mengabdi kepada sang pemberi. Apa pemberiannya? Dia diberi ada sebagai akibat. Ya, akibat itu tidak akan pernah ada kecuali dia diberi eksistensi keberadaan oleh sang sebab. Ya. Kemudian yang kedua, al-aql juga waktu siba bihijinan. Dia selalu menghendaki kepada al-jinan, surga-surga. Surga itu adalah lambang kesucian, lambang supremasi kesucian, lambang lambang universalitas kebenaran, lambang keindahan, simbol-simbol ideal keindahan, kesucian, kebenaran, kebahagiaan, kesejahteraan, keamanan, ketenangan, dan seterusnya. Ya, itulah al-aql. Jadi makhluk pertama yang merupakan akibat pertama dari sang sebab, Tuhan, sering disebut dengan al-aql awal. Apakah al-aql awal itu? Yaitu sesuatu yang dia sangat sadar tentang dirinya, bahwa dia adalah akibat dari Tuhan, dan dia selalu ingin menyatu kepada sebabnya, dan dia selalu tunduk dan bersandar kepada sang sebab, sang pemberi, sang Ar-Rahman. Kurang lebih begitu. Kemudian nanti dalam proses berikutnya menjadi sebab, kalau dia adalah akibat pertama dari sang sebab, di bawah dia, karena dia juga diberi potensi sebab dalam dirinya sehingga mengakibatkan yang lain. Semua makhluk-makhluk yang lain itu merupakan akibat dari adanya al-aql awal ini. Sementara al-aql awal dia merupakan akibat dari sang sebab.
Jadi semua makhluk ini merupakan rentetan proses yang semua melewati prosesnya melalui al-aql awal. Sering juga disebut sebagai an-nur, cahaya. Sering juga disebut sebagai ar-ruh, sehingga semua keberadaan setelah al-aql awal, semua keberadaan setelah ini yang disebut ar-ruh atau an-nur, semua mengandung itu. Sehingga semua keberadaan itu mengandung nur ilahi. Semua keberadaan itu mengandung ruh ilahi. Batu mengandung ruh dan lain-lain. Ya, jadi itu yang sedikit saya bisa coba eksplorasi, meskipun masih sangat-sangat global, dan itu bukan hal yang mudah untuk bisa difahami, dan itu juga bukan hal yang mudah untuk kita bicarakan. Tapi begitulah kemampuan saya dengan segala keterbatasannya. Mudah-mudahan tidak puas dan jangan tergesa diterima dan jangan tergesa ditolak. Menerima dan menolak itu merupakan salah satu konsekuensi logis kita sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah. Apakah saya sebagai hamba Allah harus menerima ini atau menolak ini? Itu harus benar-benar cermat. Kurang lebih seperti itu. Ya, bos. Iya, kita terima satu penelpon terakhir sih, Bu ya. Terakhir ya. Silakan 0213983506. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, Pak? Ini mohon disaringkan Dengan siapa, Pak? dengan Bapak Yono gitu. Bapak Yono di mana, Pak? Ya, ini maksud makrifat asma, makrifat af'al, dan makrifat zat. Gimana, Pak? Bisa diulang, Pak? Ya, sudah diangkat langsung. Tiga marifat ya, Pak ya? Ya, 3 marifat yang Bapak tanyakan ya? ya, Oke. makrifat sifat, makrifat af'al, dan makrifat zat. Oke. Itu maksudnya gimana, mohon disaringkan. Baik, terima kasih Pak Yono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan sih, Bu. Iya, Mas Yono, terima kasih. Waktunya berapa nih, bos? Sekitar 10 menit ke depan. 10 menit. Yo. Mas Yono, terima kasih. Marifat asma, marifat af'al, marifat zat. Nah, ya, itu urutannya saya ganti, Pak. Marifat zat, baru marifat asma, baru marifat af'al. Ya, ini masalah urutan saja. Ya boleh, tidak urut boleh, tapi urut juga boleh, lebih baik. Apakah marifat itu, apakah zat itu, apakah asma itu, apakah af'al itu? Nah, di sini ini harus dengan definisi semua. Kalau kita tidak dengan definisi semua, wah, akan kesulitan kita. Marifat adalah pengenalan. Jadi orang yang arif itu orang yang mengenal. Ya, cuma kalau dikaitkan dengan Allah, tentu pengenalan yang sangat-sangat spesifik gitu ya. Misalnya begini, man arafa nafsahu, barang siapa arafa dengan dirinya gitu kan. Jadi arafa itu mengenal, barang siapa mengenal. Ma'rifat kepada Allah berarti pengenalan kepada Allah. Orang yang arif, ini terminologi pada daerah-daerah sufi atau daerah irfan, orang arif itu orang yang dia mengenal terhadap Tuhannya, itu disebut orang arif. Tapi kalau dalam bahasa masyarakat, orang arif kan disebut orang yang bijak gitu ya. Kalau sekedar orang yang bijak, di situ kadang-kadang tidak harus dikaitkan dengan Tuhan gitu. Tapi kalau dalam terminologi irfan atau terminologi tasawuf, arif itu orang yang dia mengenal Tuhannya. Arif, jadi orang arif. Kelompok orang-orang arif disebut sebagai arifin. Nah, jadi kalau
makrifat itu adalah pengenalan. Orang yang makrifat disebut orang yang arif. Arif terhadap apa? Terhadap Tuhan. Tuhan dalam apanya? Nah, nanti ada pembahasan. Tuhan dalam masalah wujudnya, itu disebut zatnya, keberadaannya. Disebut ma'rifatul wujud atau ma'rifatul zat. Ya. Yang terpenting di situ apa? Ma'rifat bahwa wujud Allah, zat Allah itu ada. Itu hal yang terpenting. Itu merupakan pijakan pertama dalam tauhid. Itu merupakan pelajaran awal dari tauhid. Itu merupakan fondasi keberagamaan seseorang, yaitu pengenalan makrifah bahwa Tuhan itu ada. Nah, kalau ini sudah dinyatakan Tuhan tidak ada, ya sudah, semuanya tidak berguna pada saat dikaitkan dengan Tuhan, karena dia sudah punya pemahaman, keyakinan, keputusan, kesimpulan bahwa Tuhan tidak ada. Ini hal yang paling dasar dalam pelajaran tauhid. Ini harus jelas, ini harus mafhum, ini harus paham, ini harus yakin, ini harus terbukti. Terbukti secara ilmiah, atau lebih jauh lagi secara spiritual. Kalau ini lemah, maka kesananya akan lemah juga. Ya. Pelajaran tauhid adalah prinsip seluruh ilmu kehidupan. Pelajaran tentang ketuhanan yang Maha Esa adalah akar, fondasi, primer, kebutuhan yang paling dasar dari seluruh bangunan yang lain dalam kehidupan ini. Tetapi di dalam tauhid itu hal yang paling primer adalah makrifah terhadap wujud, makrifah terhadap zat, makrifah terhadap keberadaan Tuhan, makrifah mengenal bahwa Tuhan itu ada. Itu disebut dengan makrifatul zat atau makrifatul wujud. Nah, nanti setelah kita paham, yakin, apalagi dengan pandangan spiritual, sehingga kita bisa iman bahwa Tuhan itu ada, pertanyaan berikutnya adalah adanya itu bagaimana? Bagaimana, kenapa? Jadi kaifiat, waduh, kok kaifiat? Ya, itu bahasa teknis, maaf. Berikutnya adalah makrifah terhadap keesaan Tuhan. Jadi pertama adalah makrifah tentang keberadaan Tuhan, tentang eksistensi Tuhan, tentang makrifat zat, tentang makrifatul wujud. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan wujudnya bagaimana, eksistensinya bagaimana, keberadaannya yang seperti apa. Nah, kemudian dilanjut dengan tauhid yang membahas tentang keesaan keberadaan Tuhan. Tuhan ada, iya, tapi adanya esa, bukan adanya seperti kita yang tidak esa. Kita ini ada tapi kesatuan, daging, darah, jasmani, rohani, dan seterusnya, itu satu diri yang berbeda unsur. Saya ini satu, tapi di dalam diri saya itu berjuta-juta unsur yang kemudian menyatu dalam kesatuan diri saya yang disebut saya. Ya, jadi saya adalah kesatuan dari unsur-unsur diri saya yang saling berbeda, yang saling melengkapi. Itu kesatuan. Tetapi wujudnya Tuhan, eksistensi Tuhan, zat Tuhan, keberadaan Tuhan itu tidak seperti keberadaan kita. Karena setiap yang berunsur dia pasti terbatas. Setiap yang berunsur butuh penyatu, sehingga butuh kepada yang lain. Maka dia pasti butuh sebab yang lain, maka dia bukan sebab murni. Nah, pembahasannya kemudian terjawab pada pembahasan keesaan Tuhan, bahwa Tuhan itu ada.